Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, sebagaimana permintaan dari panitia, saya akan menyampaikan paparan tentang Festival Merdeka Belajar terkait dengan penelitian atau riset. Diperkenalkan, saya Riza Muida, Kepala Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi Universitas Bandar Lampung. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan program Merdeka Belajar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 itu memiliki 8 bentuk kegiatan. Salah satunya adalah penelitian atau riset. Sekarang kita fokus bila Anda misalkan ingin ikut dalam kegiatan MBKM penelitian. Apa saja yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita dapatkan, ini akan memberikan suatu panduan bagi Anda sehingga Anda bisa mengikuti MBKM penelitian. Ini ditujukan kepada para mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset dan ingin magang di laboratorium pusat riset. Di sini mahasiswa dapat ikut serta melakukan riset untuk berjangka pendek, 1 semester sampai dengan 2 semester. Dan di UBL kita banyak sekali laboratorium atau pusat studi yang bisa Anda pilih untuk melakukan kegiatan MBKM penelitian. Tujuan program penelitian riset antara lain adalah mahasiswa dapat ditingkatkan mutunya dalam bidang penelitian. Kemudian mahasiswa juga akan dilibatkan di dalam proyek riset yang besar, misalkan dari dosennya punya riset matching fund atau riset hibah bersaing, itu bisa mahasiswa bisa ikut. Lalu mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga pusat riset atau pusat studi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset di Indonesia dan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Nah, bagaimana proses MBKM penelitian ini? Pertama, tentu kita lihat jadwal Jadi ada jadwal untuk pendaftaran, untuk kapan keputusan dan sebagainya. Pertama, mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian, misalkan harus semester 5, Kemudian terdaftar di prodi tersebut, lalu dia mengajukan keinginan untuk mengikuti riset di lembaga penelitian, di lab, atau di pusat studi, atau juga di lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia, seperti misalkan Anda mau ikut penelitian di LIPI, di Batan, di Lapan dan sebagainya, Anda bisa melakukan. Lalu prosesnya adalah Anda melakukan penelitian dibimbing oleh peneliti yang ada di tempat tersebut. Jadi Anda melakukan penelitian selama 1 atau 2 semester, di mana Anda akan mendapatkan kredit setara 20-40 SKS. Kemudian ada pendampingan evaluasi nanti oleh dosen Anda sendiri dan juga oleh tim peneliti. Lalu ada sidang hasil penelitian, biasanya diadakan tiap minggu, sidang penelitian. Kemudian setelah itu akan mendapatkan sertifikat mengikuti program penelitian ini. Lalu hasil dari penelitian itu bisa dimasukkan di jurnal atau di artikel di konferensi atau di hak kekayaan intelektual. Jadi nama Anda bisa ada di sana. Kemudian setelah itu nanti dari lembaga penelitian akan mengirimkan nilai, nilai Anda berapa yang Anda dapatkan. Kalau Anda serius mungkin dapat bagus, kalau Anda tidak serius mungkin Anda kecil dapatnya, mungkin C atau mungkin tidak lulus kalau tidak serius.
Nah, nilai tersebut akan dikonversi oleh unit MBKM di UPL untuk ditangkan dengan nilai Anda ya di program studi. Kemudian setelah itu dari MBKM ya unit MBKM UBL akan melakukan pelaporan ke PD ya. Nah, kalau kita lihat ya lingkup penelitian ya. Jadi penelitian itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah penelitian analitis dan eksperimen. Proyek dalam bentuk studi yang berfokus pada perilaku, fenomena, dan karakteristik peristiwa. Proses desain atau pengembangan. Produk akhir akan berupa data, observasi, interpretasi, atau hasil simulasi komputer. Kemudian penelitian yang kedua, ini untuk perancangan pengembangan perangkat luas, perangkat keras ya. Ini Anda membuat suatu rancang bangun, ataupun membuat produk, standar, atau kebutuhan teknis. Produk akhir adalah desain atau produk yang berguna untuk tujuan akademis atau industri. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan perangkat lunak. Ini proyek yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak komputer yang bermanfaat, misalkan algoritma yang Anda temukan atau Anda kembangkan selama masa penelitian. Nah, dalam aktivitas penelitian kita juga ada time frame ya. Misalkan minggu 1 sampai minggu 8 itu studi pustaka, studi awal, merencanakan konsep, melakukan simulasi atau kalkulasi, merencanakan eksperimen atau metode, dan laporan awal dan presentasi mingguan. Kemudian minggu 9 sampai 16 itu eksperimen dan pengambilan data, presentasi, demonstrasi hasil penelitian, pembuatan poster, dan pembuatan laporan akhir. Nah, jadi ini adalah alurnya ya. Jadi selama 16 minggu ya Anda akan mengikuti dari mulai pendaftaran, pemilihan topik, studi pustaka sampai ke laporan akhir ya. Ini nanti diseminarkan dan ini akan berguna bagi keilmuan ya karena Anda akan membuat artikel di jurnal ataupun di konferensi atau laporan hasil penelitian. Kemudian dalam aturan MBKM penelitian Anda harus bertemu dan berdiskusi dengan pembimbing setiap minggu dan mencatat notulennya di buku catatan. Kehadiran Anda dilaporkan dalam logbook ya, di mana Anda harus hadir minimal 80%. Jadi dalam 16 minggu 80% Anda harus hadir ya. Lalu Anda harus menyatakan buku catatan Anda saat mengirimkan laporan proyek ya sebelum presentasi ke dosen atau ke peneliti pembimbing. Nah, tempat penelitian banyak ya di UBL kita ada lab, bengkel, pusat studi dan sebagainya, dan lembaga penelitian Anda bisa apply ya. Banyak sekali lembaga penelitian yang ada di sekitar kita, Anda bisa apply ke sana. Ya. Ini contoh hasil daripada MBKM penelitian ya yang dikerjakan oleh teman-teman Anda pada tahun sebelumnya ya, misalkan ada yang membuat resin untuk solar cell, ada yang membuat pembangkit listrik dengan energi dari matahari, kemudian ini digunakan untuk menghasilkan hidrogen, ada juga yang membuat untuk drone pertanian. Ya. Lalu ini adalah laporan MBKM penelitian ya seperti ini ya laporannya, kemudian hasilnya macam-macam ya. Hasilnya ada yang membuat 3D printer, ada yang membuat alat untuk ekstraktor ya tanah ya, pengukur tanah, ada yang membuat enkapsul solar cell, ada yang membuat mikrohidro ya, banyak sekali. Jadi ini banyak sekali ya, kita punya tawaran misalkan Anda berminat kalau di pusat studi mekatronika itu bagaimana membuat solar home system ya, penerangan jalan tenaga surya, lalu ada fungsi rebung tenaga surya dan sebagainya. Banyak sekali ya. Dan ini contoh yang dikerjakan oleh teman-teman Anda sebelumnya ya. Juga kita ikut libatkan mahasiswa dalam penelitian, misalkan kegiatan matching fund dengan Krakatau Steel ya, yaitu membuat robot yang bisa memotong baja ya dengan menggunakan plasma cutting. Kita membuat kerjasama dengan Batan yang membuat alat untuk mencampur ya zat-zat kimia isotop yang berbahaya itu kena radiasi nuklir, kita buat sistem otomatis. Nah,
ya. Juga kita bersama dengan Kimia Farma untuk konveyor ya, pembuatan konveyor kimia. Dan ya ini ya, Anda bisa mengontak saya, ini adalah emailnya ya. Jadi Anda bisa mengikuti kegiatan ini, jadi Anda bisa mendaftar, kami menunggu semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.